warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sivilo akan mempresentasikan materi kami tentang sistematika, subjek, dan objek hukum perdata. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Muhammad Diva Zikrian Suzanto, NIM 8111417323, asal dari kota Jepara. Saya Iva Mulia Firdaus, NIM 8111417362, asal dari kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Febrianti Dwi Puspaningrum, NIM 811114200028, asal dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Aulia dengan NIM 8111420093, asal dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saya Paundria Tijuhapsari dengan NIM 8111420150, asal dari Kabupaten Semarang. Apa itu hukum perdata? Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, beliau mengemukakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan Prof. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata sebagai keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Prof. Christine S.T. Kansil juga merumuskan hukum perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Jadi, jika ditarik garis besarnya, hukum perdata merupakan segala ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum perdata yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan pribadi. Dasar hukum daripada hukum perdata yang ada di Indonesia sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan BW. Kodifikasi tersebut merupakan terjemahan dari Code Sivil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Masuk pada materi sistematika hukum perdata. Apa sih sistematika hukum perdata itu? Kodifikasi berasal dari kata code yang dalam bahasa Prancis artinya kitab undang-undang. Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan bidang hukum tertentu dalam satu kitab undang-undang yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas. Salah satunya adalah Burgerlijk Wetboek atau bisa disingkat sebagai BW. Sistematika sendiri artinya susunan yang teratur secara sistematis, sedangkan sistematika kodifikasi artinya susunan yang diatur dari suatu kodifikasi. Sistematika kodifikasi hukum perdata meliputi bentuk dan isi. Sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil, yaitu A. Kitab Undang-Undang tersusun atas buku-buku, B. Tiap buku tersusun atas bab-bab, C. Tiap bab tersusun atas bagian-bagian,
D. Tiap bagian tersusun atas pasal-pasal. E. Tiap pasal tersusun atas ayat-ayat. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW meliputi kelompok materi berdasarkan sistematika fungsi. Sistematika fungsional ada dua, yaitu menurut ilmu hukum atau ilmu pengetahuan dan menurut undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ilmu hukum atau ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum tentang diri seseorang atau personan reh, memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Kedua, hukum kekeluargaan atau family law, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum, kekayaan antara suami dan istri, hubungan antar orang tua dan anak, perwalian, dan lain-lain. Ketiga, hukum kekayaan atau vermogenrecht, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini yang meliputi segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang atau nilai ekonomis. Yang keempat, hukum warisan atau erfrecht, mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal, dapat pula dikatakan hukum waris, itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Selanjutnya menurut Undang-Undang atau KUH Perdata atau BW, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah buku 1 perihal orang atau van personen, yang mana memuat semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai orang sebagai subjek hukum dan hukum keluarga. Selanjutnya buku 2 perihal kebendaan atau van zaken, di mana buku 2 ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persoalan benda sebagai objek hukum, juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum kewarisan. Buku 3, perihal perikatan atau van verbintenissen, di mana buku 3 ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan pihak yang lainnya, hubungan mana menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut. Dan buku keempat adalah perihal pembuktian dan daluarsa atau van bewijs en verjaring, di mana buku 4 ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara membuktikan sesuatu hak, macam-macam alat bukti, dan lain-lainnya. Dan mengenai daluarsa, meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lewatnya waktu, yang mana dapat menimbulkan seseorang memperoleh sesuatu hak, atau dengan lewatnya waktu tersebut, maka seseorang akan dibebaskan dari suatu kewajiban atau tuntutan hukum. Subjek hukum perdata. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Secara garis besar, hal tersebut berarti dalam subjek hukum terdapat hak dan kewajiban, karena keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya. Subjek hukum ini dapat disebut sebagai pembawa hak dan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung di dalam hukum. Singkatnya, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum harus menentukan apa dan siapa yang bisa menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Di samping itu, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan, dan dilindungi sebagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap setiap orang. Konstruksi hukum yang demikian disebut badan hukum. Karena badan hukum itu ciptaan hukum, maka hukum selain mengatur pembentukan atau pendiriannya, juga menentukan kematian atau lenyapnya suatu badan hukum. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyandang hak sekaligus diiringi dengan kewajiban sebagai subjek hukum perdata ialah orang dan badan hukum.
Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya, dan dijamin oleh hukum yang berlaku mulai saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati, kecuali berdasarkan pasal 2 BW. Setiap anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Contohnya untuk harta warisan. Lalu selanjutnya, berdasarkan pasal 467 BW, seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya selama waktu ditentukan minimal 5 tahun, tidak ada kepastian bahwa dia masih hidup, maka oleh pengadilan dapat dinyatakan bahwa ia telah mati. Orang. Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap dalam melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya, sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan beberapa hak atau kewajiban. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 330 BW, yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini. Selanjutnya diatur pula dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 19 tahun ini dianggap belum cakap hukum dan tentunya belum bisa dibebani satu tanggung jawab hukum. Namun, menjadi ketentuan lain apabila seseorang yang telah melakukan perkawinan meskipun secara usia belum sampai pada 18 tahun, maka akan dianggap telah dewasa atau cakap hukum. Badan hukum. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti perseroan terbatas dan koperasi. Ketiga, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat idil, seperti yayasan. Dalam pendirian badan hukum harus dipenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formalnya adalah harus dibuat dengan akta notaris, sedangkan syarat material yang harus dipenuhi berdasarkan doktrin adalah 1. Harta kekayaan sendiri, 2. Ada tujuan tertentu, 3. Ada kepentingan sendiri, dan 4. Ada organisasi. Objek hukum perdata. Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Ini berarti objek hukum dalam hal ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan orang lain, tapi juga untuk menyandang hak itu. Sebab segala sesuatu objek yang diberikan pada seseorang bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum disebut benda. Jadi dengan kata lain, objek hukum daripada hukum perdata disebut dengan benda. Dalam sistematika KUH Perdata, mengenai benda diatur di dalam buku 2 tentang benda. Pengaturan tersebut juga meliputi terkait dengan pengertian benda, kemudian pembedaan macam-macam benda dan hak-hak kebendaan.